Bab 017. Mas. Tepat saat Chelsea hendak berbalik ke arahnya, Arman langsung membuka kaos hitam yang membalut tubuh atletisnya. Berjalan cepat tanpa ragu. Ia ingin tahu separah apa trauma sang istri. Kamar mandi di. Aku butuh bantuan kamu. Ditariknya pergelangan tangan Chelsea, kemudian dihempas ke atas tempat tidur. Dari sini saja, sorot mata wanita itu langsung berubah. Panik. Takut. Gelisah. Mas. Tangan Arman terulur menyentuh bahu istrinya, dan ternyata ucapan Rusdi benar. Wanita itu bergetar. 79. Takut. Seolah malam pertama adalah hal yang menakutkan baginya. Pada akhirnya Arman berbalik, duduk memunggungi Chelsea. Tolong kerokin. Mas masuk angin, karena dari kemarin begadang. Kamu punya minyak angin. Heh. Suara napas Chelsea terdengar lega tapi ia masih penasaran, apa benar cuma minta kerokin? Karena tatapan Arman tadi jelas mengisyaratkan hal yang berbeda. Beneran? Mau dikerok, Mas? Arman mengangguk tanpa bicara. Sebentar, saya cari di tas. Cepat-cepat Chelsea beranjak turun dari tempat tidur. Menarik tas jinjing dan langsung mengacak-acak isi di dalamnya. Tak butuh waktu lama ia mendapatkan koin dan minyak angin. Ketika hendak kembali menghampiri Arman, ia tertegun sebentar, melihat betapa kokohnya tubuh atletis itu. Posturnya yang tinggi pun seolah mendukung. Chelsea segera melenyapkan hasutan aneh dalam benaknya dan kembali duduk di belakang punggung lebar bak gapura kabupaten itu. Benaran mau dikerok? Tanya Chelsea ragu-ragu. Iya. Jawabnya lemas. Pikiran Arman mulai diberatkan dengan banyak hal. Terutama tentang menyembuhkan trauma Chelsea. Satu pertanyaan kembali menamparkan kepercayaan dirinya. Jangan-jangan Chelsea masih sangat mencintai Waldan. Chelsea melirik seraya mengerjakan tugas malam pertamanya yaitu, kerokan. Mas cinta banget sama kamu. Aktivitas Chelsea terhenti sebentar. Ia tertunduk, entah memikirkan apa. Yang jelas jantungnya kembali berdisko di dalam rongga dada. Jangan takut. Jangan segan. Lanjut Arman. Banyak orang yang meragukan cintaku ke kamu, cuma karena kamu janda. Tapi demi apapun, Mas terima. Meski bukan menjadi yang pertama. Memang apa salahnya, justru Mas suka karena kamu sudah lebih berpengalaman, lanjut Arman. Asal dilakukan dengan cinta dan karena ridho Allah, pasti kita langgeng. Badan Chelsea langsung lemas. Kenapa juga Arman harus suka yang berpengalaman? Padahal, Chelsea tidak tahu apa-apa. Ia mulai berpikir, jangan-jangan nanti Arman akan kecewa kalau ternyata ia tidak sejago statusnya. Besok, Arman berbalik, dan kini duduk saling berhadapan dengan Chelsea. Kalau bibi atau kerabat Mas yang lain nyinggung statusmu sebelum kita nikah, jangan segan untuk membela diri. Atau lapor ke Mas. Paham? Tatapan Chelsea terpaku tak percaya. Ia semakin menemukan banyak perbedaan antara Arman dan Waldan. Dulu, setiap ia mengadukan sifat Mbak Nia pasti Waldan akan langsung membela kakaknya. Perlahan ia sadar, tak semua laki-laki sama. Paham nggak?
Mas mau kamu terbiasa dan terbuka. Insya Allah, paham. Masih mau lanjut nggak kerokannya? Pertanyaan Chelsea membuatnya berdecak. Kalau kamu masih bersedia, tolong di bagian sini. Menunjuk dada bidangnya. Kayak di sini ada angin, da mas agak nyeri. Sungguh nyali Chelsea tidak cukup besar saat melihat lekuk atletis suaminya. Di sini. Tunjuknya. Sakit, ya. Disentuhnya bagian da kiri Arman, begitu hangat saat bersentuhan dengan telapak tangannya. Sial, sentuhan itu malah membuat Arman menegang. Vesunya sebagai laki-laki tangguh, naik drastis. Tapi, rasa cinta dan sayangnya jauh lebih besar. Sakit. Coba dengarkan, jangan-jangan aku kena aritmia. 80. Hah. Wajah polos Chelsea berubah khawatir. Belum 30 tahun, masa kena aritmia? Ya makanya dengerin dulu. Perlahan Arman menarik Chelsea hingga telinganya menempel tanpa jarak. Bagaimana, kamu bisa dengar detak jantung suamimu? Kalau detaknya nggak beraturan itu namanya aritmia, kalau lambat namanya lemah jantung. Kalau detaknya kecepatan, itu karena penyakit cinta. Samar-samar senyum Chelsea mengembang. Kelembutan dan ketulusan Arman mulai meredam kobaran api yang memporak-porandakan hatinya. Entah terlalu nyaman atau apa, ia semakin terbawa arus dan perlahan masuk ke dalam mimpi. La menunduk dan senyumnya mengembang lebar. Perlahan, diusapnya pucuk kepala Chelsea yang masih terbalut jilbab pasmina. Selamat tidur sayang. Perlahan ia memindahkan kepala Chelsea di atas bantal. Tapi, saat hendak membuka jilbab istrinya, Arman kembali ragu. Ia takut, Chelsea malah syok pagi nanti. Sementara ia sendiri, sepertinya tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Akhirnya ia putuskan untuk mandi untuk mencuci muka. Tapi, saat turun dari tempat tidur, Arman menunduk, melihat bungkusan kapsul obat. Tepat di depan kakinya. Dipungut lalu membaca keterangan di bungkusan obat yang sepertinya jatuh saat Chelsea mencari minyak angin di tasnya. Alprazolam. Ini, salah satu obat antidepresan, kan? La genggam kuat obat itu dalam genggamannya, sembari memandangi Chelsea di atas tempat tidur. Separah apa luka yang dia kasih ke kamu? Pukul 3 dini hari, Arman sudah meninggalkan rumah karena ada panggilan mendadak. Ia tak lagi membangunkan Chelsea, yang terlihat begitu kelelahan pasca acara pernikahan kita. Wah, manten baru turun ke TKP. Sahut seorang petugas kepolisian saat melihat kedatangan Arman dengan pakaian santai tetapi tetap bersenjata lengkap. Selamat malam, Komandan. Arman hanya mengangguk, nampak sangat serius memperhatikan terduga korban pembunuhan di hadapannya. Sudah terbujur kaku, tak bernyawa. Ganggu malam pertamamu nggak, men? Untuk malam ini, enggak, Pak Joko, jawabnya seraya berjongkok di samping kantong jenazah. Matanya yang teliti mulai menyusuri tubuh dari ujung kaki sampai kepala. Dari kondisinya, wanita ini sepertinya sudah hanyut sekitar 2 harian. Ada luka menggagah di bagian leher. Telepon tim forensik, penyidikan dimulai besok pagi. Siap, Pak. Beberapa orang petugas beranjak pergi dengan langkah cepat.
Area tersebut pun mulai dipadati warga setempat, dan kebanyakan adalah bapak-bapak dan anak muda yang sering nongkrong sampai dini hari. Pulang saja komandan. Kami bisa standby di sini, sahut Rusdi, tak tega. Ada jaminan kalian bisa mengusut ini sebelum besok siang, nyiapin berkas kasus. Amnen berdiri, menatap tajam ke arah bawahannya. Kalau kalian bisa menjamin, saya akan pulang, istirahat. Bisa apa tidak? Semuanya tertunduk, tak ada yang berani bersuara saat Arman sedang dalam mode kerja. Sangat tegas, disiplin, dan kejam. 81. Telusuri tepi kali, siapa tahu ada barang bukti. Siap, laksanakan. Barisan Rusdi dan rekan-rekannya bubar jalan. Bertepatan dengan itu, Waldan datang. Sesaat setelah membuka helmnya, ia langsung beradu pandang dengan Arman di pinggir kali. Meski benci, meski kecewa, tapi mau tidak mau Waldan harus sopan kepada pria yang telah mengambil alih mantan istrinya itu. Maaf saya telat. Tidak apa. Rusdi dan yang lain baru jalan. Kalau gitu, saya nyusul mereka dulu. Permisi. Tunggu-tunggu. Panggilan sang komandan membuat Waldan harus kembali menghadap dengan tegap. Iya, komandan. Saya cuma mau balikin sesuatu. Arman merogoh kantong celananya dan menyodorkan sebuah cincin ke hadapan Waldan. Saya sudah menduga kamu pasti akan datang kemari. Jadi sekalian saya bawa. Ambillah, Chelsea nggak butuh cincin ini lagi, lanjut Arman. Waldan menghembus napas berat, saat melihat cincin pernikahannya di telapak tangan Arman. 100 kalipun ia berkata tidak menyesal, nyatanya hatinya tidak bisa berbohong ketika mendapati kenyataan, ternyata Chelsea benar-benar pergi tanpa membawa kenangan apapun tentangnya. Kenapa cuma dilihat, mulai nyesel. Waldan tetap pada pendiriannya, ia menggeleng, menampik semuanya. Kali ini ia tidak berpikir panjang, dan langsung mengambil alih cincin itu dan memberanikan diri menatap komandannya. Maaf kalau saya lancang. Tapi seharusnya, Chelsea yang mengembalikan cincin ini ke saya. Karena ini urusan kami, jauh sebelum Anda dan dia menikah. Cek, haha. Arman menepuk pundak Waldan kemudian menarik kerah kemejanya. Saya masih waras. Ingat, sekarang dia istri atasanmu. Hormati dia sebagaimana seharusnya. Sekalian, bilangin sama kakakmu. Hati-hati sama ucapannya, paham? Tanpa menunggu Waldan menjawab, Arman menghempas tangannya begitu saja. Meninggalkan tempat itu sambil menerima telepon dari orang kantor. Dasar sombong. Wanita tak berpendidikan seperti Chelsea saja yang disanjung terus. Dasar buta cinta, oceh Waldan, di pandangannya kepergian Arman dengan sinis. Ah sial. Dengan kesal, ia lempar cincin itu ke kali di depan sana. Sekitar 4 jam berada di lokasi, akhirnya Waldan memilih untuk pulang lebih dulu, dengan alasan sakit kepala. Di saat penat seperti ini, yang ia cari pasti nada, karena cuma nada yang selalu mendukung semua keputusannya, yang dianggap orang lain tidak benar. Nat. Ia membuka pintu dengan kode akses. Tapi sepertinya istri sirihnya itu masih tidur bersama Bonnie,
karena dini hari tadi ia tinggal begitu saja. La menaiki tangga pelan-pelan, agar tidak membangunkan Bonnie. Tapi, semakin dekat dengan kamar, ia mendengar nada sedang bicara dengan seseorang. Rasa penasaran membuatnya membuka pintu sedikit agar bisa mengintip ke dalam. Ternyata, nada itu sedang berdebat dengan mamanya. 82. Ngapain juga sih, Mama nyari tahu. Udah nggak penting. Loh, terus. Beliau menunjuk sang cucu yang masih terlelap di atas tempat tidur. Terus, anakmu ini harus nganggep kalau Waldan itu ayah kandungnya. Sampai kapan? Berani-beraninya kamu malsuin hasil tes DNA Bonnie. Kamu bilang, Bonnie anak Waldan, padahal anaknya Yoga. Demi apa sih, Nat? Andai Mama nggak ngusut ini langsung ke rumah sakit, kamu akan sembunyiin ini selamanya. Ya karena aku cinta sama Waldan, Mah. Nada mencoba untuk menekan suaranya agar Bonnie tidak bangun. Kalau aku nggak bilang gitu, mungkin Waldan udah nggak sama aku sekarang. Aku nggak bisa pisah dari dia. Diam aja bisa nggak? Waldan udah terlanjur sayang sama Bonnie. Brak. Nada dan mamanya tersentak kaget, dan semakin kaget saat mendapati Waldan sedang berdiri di ambang pintu masuk. Jadi, kamu nipu aku, Nat. 83. Waldan. Badannya melemah, hingga harus berpegangan pada sudut meja. Di sisi lain, ia kembali menoleh menatap Bonnie yang masih terlelap di atas tempat tidur. Kehadiran sang menantu tentunya mengejutkan. Namun, Mama memilih tak ikut campur. Beliau langsung duduk di tepi tempat tidur, menatap Nada yang sudah pucat pasi karena kadung ketahuan. Kalian bicara di bawah. Bonnie lagi tidur. Jangan sampai Bonnie bangun dan melihat pertengkaran kalian. Entah sesak seperti apa lagi yang harus Waldan tahan, di tengah kepercayaan dirinya bahwa Nada adalah pilihan terbaik. Ternyata ia malah ditipu habis-habisan. Akhirnya ia hanya memberikan kode dengan kepala, agar Nada keluar dari kamar. Sial! Umpat Nada dengan geram sembari menendangkan kakinya ke udara. Sejurus kemudian ia menyusul Waldan, sembari memikirkan penjelasan yang tepat untuk membuat pria itu memahaminya. Di lantai dasar, Waldan berdiri di deparan jendela yang mengarah langsung ke halaman samping. Suara langkah kaki yang mendekat padanya membuatnya segera berbalik badan. Sekarang, Nada sudah berdiri di hadapannya. Namun wanita itu hanya menatap nanar tanpa berniat untuk menjelaskan apa yang sudah ia katakan kepada Mama beberapa saat lalu. Aku ulangi. Jadi, selama ini, kamu nipu aku. Saat aku menikah dengan Chelsea, kamu memberikan hasil tes DNA Bonnie, dan itu palsu. Nada masih geming, meratapi semua kesalahannya. Menunduk memperhatinkan jari-jari kakinya di bawah sana. Kata-kata yang sudah ia susun saat menuruni tangga tadi mendadak buyar begitu saja. Ia salah dan tidak punya alasan untuk berkelit. Kamu tahu, aku mengabaikan istriku karena hasil tes DNA itu. Ia memegangi kepalanya sembari berusaha menahan raugan tangis yang hampir pecah. Aku mengorbankan semuanya, Nat. Semuanya. Kali ini Waldan terduduk di sofa sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Bayangan Chelsea semakin kuat menguasai pikiran. Terutama kesalahan-kesalahan yang ia buat selama ini.
Ragu-ragu nada mendekat, duduk di samping Waldan. Pegang tangan pria itu, erat. Kalau aku nggak ngelakuin ini, kamu pasti akan berusaha menerima Chelsea sebagai istri. Dan aku nggak mau kamu mencintai wanita lain. Apalah artinya satu kebohongan yang aku buat ini, Wal? Lanjut, nada. Intinya, kita ini saling mencintai, iya kan? Kembali meyakinkan, merangkul dan menepuk pundak Waldan. Ini bukan kesalahan yang fatal.